Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kali ini akan membahas atau akan membuat video mengenai Ajax, jQuery, dan JSON. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas mengenai Ajax. Untuk pengertiannya sendiri, Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Nah, seperti apa singkatannya? Jadi Ajax itu gabungan dari JavaScript dan XML. Nah, JavaScript sendiri berguna untuk mengelola website agar lebih interaktif, kemudian XML untuk memuat dan membawa data dari server. Nah, keduanya bekerja secara asinkronus untuk berkomunikasi. Dan cara kerjanya adalah browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Nah, yang kedua adalah HTTP request dibuat untuk pertukaran data dari server secara asinkronus. Yang ketiga, server menerima, memproses, dan mengirimkan data kembali ke browser. Dan browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman website tanpa perlu di-reload atau membuat halaman baru. Nah, fungsi dari Ajax adalah mengambil data dari server secara background, kemudian update tampilan web tanpa harus reload browser, kemudian mengirimkan data ke server secara background. Nah, kemudian aplikasi yang dibutuhkan ada yang pertama text editor, kemudian web server, dan Postman. Postman ini fleksibel, bisa iya, bisa tidak. Kemudian cara menggunakan yang pertama membuat objek dengan membuat variabel, kemudian new HTTP XML HTTP request. Kemudian menentukan fungsi atau event ada on ready state change, on load, on error, dan on progress. Nah, kemudian ada menentukan metode. Metodenya itu menggunakan fungsi open dengan get URL true. Nah, get ini bisa diganti dengan post. Nah, kemudian untuk mengirim request menggunakan send. Kemudian ini untuk metode objek. Metode objek yang pertama ada new, XML HTTP request, membuat objek baru, abort membatalkan request, kemudian get or response header mengembalikan informasi header, kemudian get response header mengembalikan header tertentu. Kemudian ada open untuk menentukan permintaan, metodenya bisa get atau post, URL itu lokasinya, asing itu diisi true atau false. True untuk asinkronus, false untuk sinkronus. User ini opsional, private juga opsional. Dan send untuk mengirim request. Send string ini untuk mengirim request sama, tapi untuk metodenya itu post. Nah, kemudian ada set request header untuk menambahkan pasangan label atau nilai ke dalam header yang akan dikirimkan. Dan ada property object, beberapa property object, ada onload, mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil permintaan diterima, saat permintaan diterima atau dimuat. Kemudian on ready state change menentukan fungsi yang akan dipanggil saat property ready state berubah. Kemudian ada kondisi property ready state untuk menunjukkan statusnya, 0 untuk permintaan tidak diinisialisasi, kemudian 1 koneksi server dibuat, 2 untuk permintaan diterima, 3 untuk permintaan prosesan atau di download. Kemudian permintaan selesai, ada respon teks mengembalikan data respon sebagai string, kemudian respon XML untuk mengembalikan data respon sebagai data XML. Status, nah statusnya ini sebenarnya ada banyak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa akses di link ini, http message reference. Nah, 200 itu untuk oke, 403 forbidden,
kemudian 404 not found. Kemudian ada status tag untuk mengembalikan statusnya, misalkan oke atau tidak ditemukan. Nah, langsung ke contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi buat dulu si objeknya, yaitu new HTTP request, kemudian URL-nya, kemudian menggunakan method onReady state change dan function. Nah, ini untuk si kondisinya atau ready state objek this ready state sama dengan 4, permintaan selesai, statusnya berapa, 200 berarti kan oke. Nah, baru dia ditampilkan si data yang ada di link URL tersebut. Nah, open untuk membuka get, through send ini untuk mengirimkan request. Nah, selanjutnya adalah contoh mengirim data. Prosesnya pertama sama, buat objek dulu, kemudian tentukan URL-nya, kemudian data ini JSON string file. Nah, untuk JSON sendiri akan dibahas nanti oleh teman saya. Nah, kemudian ada title dan body. Nah, title dan body ini adalah nama pembungkus data yang ada di si link tersebut. Jadi di link ini ada title, kemudian body. Nah, di title dan body ini akan menyimpan si data yang akan dikirimkan. Seperti itu. Nah, kemudian open, metodenya post, URL through, kemudian set request header, kemudian ada onload, nah, console log untuk menampilkan data di log, kemudian send data itu untuk mengirim si requestnya. Kemudian ajak menggunakan jQuery. Nah, apa itu jQuery juga akan dibahas nanti oleh teman saya. Nah, yang pertama load data ke elemen tertentu via ajak menggunakan selector, kemudian load. Nah, untuk ambil data dari server menggunakan get. Nah, kirim data menggunakan push. Nah, untuk menampilkan data contohnya seperti ini, langsung result dan load si URL-nya, langsung akan menampilkan data seperti ini. Selanjutnya mengambil data menggunakan get URL function data status. Nah, avatar adalah si nama si pembungkus datanya. Jadi ada datanya dibungkus dengan nama avatar URL ini. Nah, kemudian ada nama data akan diambil dan ada data location. Nah, contohnya seperti ini. Nah, avatar itu yang ini, kemudian namanya ada petani kode, kemudian lokasi ada di Lombok, Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu mengirim data dengan Ajax. Nah, jadi untuk mengirim data itu menggunakan script, terus lalu var ul dengan ini URL-nya, lalu var datanya, detailnya, lalu body-nya apa, lalu user ID-nya, lalu jQuery post, URL, data, function, data status, data kirim, lalu lakukan sesuatu di sini. Terus Ajax menggunakan fetch API, sintaks dasarnya fetch, terus ini URL-nya, tempat JSON-nya, lalu API JSON-nya itu, lalu then function respond return respond.json, terus lalu ditutup, lalu dilanjutkan dengan then function myJSON, lalu console log dengan JSON stringify myJSON. Nah, ini contoh untuk mengirim data. Metodenya post, terus modenya course, terus dates-nya no dates, terus ini headers ada redirect, terus refer body-nya, terus then respond ini. Ini contohnya. Jadi ini ada function. Jadi ketika di load content,
dia akan munculkan kontennya ini. Selanjutnya ada Ajax menggunakan Asios. Nah, ini contoh kodenya. Nah, ini contoh menggunakannya. Jadi ketika ini button load-nya diklik, nanti dia memunculkan isinya. Nah, jika sudah kepencet, nah ini kan ada dan function-nya dia ini di button-nya dia akan selesai bentuk tulisan done kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu jQuery. Nah, jQuery adalah sebuah library framework JavaScript. Nah, jQuery ini merupakan pengembangan dari JavaScript yang sengaja dibuat memudahkan kita untuk mendevelop sebuah website dan ingin membuat efek-efek dan keperluan penggunaan JavaScript lainnya di dalam pengembangan sebuah website. Hal ini didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser. Nah, ini fungsi jQuery. Yang pertama adalah memudahkan pencarian, penyeleksian, dan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Yang kedua ada penugasan dan pendefinisian fungsi event callback dapat dipermudah dengan satu langkah pada satu lokasi di dalam kode. Hal ini merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh JavaScript. Nah, yang ketiga ada berbagai fungsionalitas JavaScript yang sering dipakai, misalnya fade in atau fade out. Nah, itu ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS yang lebih mudah diwujudkan. Nah, ini fitur-fitur dari jQuery. Ada yang pertama, ada manipulasi HTML atau DOM, lalu manipulasi CSS, ada juga HTML event methods, ada juga efek dan animasi, lalu Ajax, lalu CSS3 compliant, sama cross-browser. Nah, jQuery juga bisa menambahkan beberapa plugin kayak gitu. Selanjutnya, perbedaan penulisan JavaScript dan jQuery. Nah, karena moto dari jQuery adalah word less dan do more. Nah, maka penulisan jQuery itu lebih sederhana. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya yaitu jika JavaScript dia untuk menampilkan sebuah hello world di dalam HTML, dia perlu kita harus mengambil ID-nya dulu, terus lalu inner HTML kan untuk menampilkan di HTML-nya, atau pakai alert juga bisa, pakai document write, nah itu kan juga bisa. Nah, tapi kalau di jQuery dia bisa memakai tanda ini $, lalu ini ID-nya demo dengan tanda pagar kan ID, lalu .html, lalu hello world kayak gitu. Nah, untuk jQuery itu bisa dihubungkan secara offline maupun online. Nah, untuk yang pertama yang itu yang offline. Jadi menghubungkan jQuery dengan HTML secara offline yaitu pertama mendownload file jQuery yang kemudian menghubungkan file HTML atau PHP dengan file jQuery. Nah, untuk file jQuery-nya itu dapat di-download di jQuery.com. Jadi nanti tampilan websitenya kayak gini dari jQuery-nya. Nanti di sini ada download jQuery. Jadi silakan di-download di sini di websitenya. Ada juga berbagai version lainnya, tapi itu versi terbaru dari jQuery yang di tampilan utamanya. Ini downloadnya ini bisa macam-macam, terus ada API documentation-nya dan lain-lain. Terus setelah kita udah download filenya, nah kita masukin di HTML, tulisannya yaitu script type, terus teks JavaScript, src, source-nya, lokasi dari file jQuery-nya.
yang kita download itu dalam satu folder itu kan. Nah, terus habis itu ini contoh di HTML-nya. Jadi kita punya dokumen HTML, terus ngubunginnya yaitu dengan script type di head atau bisa juga di body. Nah, ini kayak gini contohnya. Nah, yang kedua yaitu menghubungkan jQuery dengan HTML secara online, yaitu dengan cara menghubungkan file HTML atau PHP dengan link online langsung dari jQuery-nya. Nah, ini ada beberapa script yang bisa kita pakai. Yang pertama ada berdasarkan situs resmi dari jQuery.com-nya itu, bisa dengan mengetikkan script src terus kodenya ini, kode jQuery.com, terus jQuery min1 dan lain-lain ini. Dan juga yang disediakan dari Google, jadi script source, terus habis itu ada ajax.googlelabs.com, ajax dan ini. Terus ada juga dari Microsoft pakai ini http ajax.asp.netdn.com, Ajax, jQuery dan ini gitu, bisa semua dipakai. Nah, selanjutnya yaitu sintaks dasar dari jQuery. Jadi sintaks dasar dari jQuery ini dibuat khusus untuk memilih elemen HTML dan melakukan beberapa tindakan pada HTML. Nah, sintaks dasarnya yaitu kayak gini. Jadi tanda dolar ini, lalu kurung selektor, lalu dot actionnya apa, lalu kurung lagi. Nah, jadi tanda dari dollar ini yaitu untuk mendefinisikan atau mengakses jQuery. Jadi dia ini penanda kalau kita itu lagi mengakses sebuah jQuery. Lalu yang di sini yaitu elemen HTML-nya memilih untuk query atau menemukan. Jadi misalnya kita mau mencari menggunakan ID, maka pakai pagar terus nama ID-nya. Lalu misalnya kita pakai class, berarti dot class, kayak gitu. Lalu dot action-nya ini sebuah aksi jQuery yang akan dilakukan pada elemen si selektor tadi. Kayak gitu misalnya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya kita mau men-jQuery-kan elemen dengan action hide, berarti misalnya menyembunyikan elemen saat ini. Jadi jQuery elemen ini tolong disembunyikan. Terus misalnya kita juga pengen menyembunyikan semua elemen P. Nah, maka jQuery tolong sembunyikan dari elemen P, dari semua elemen P kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini dot test itu berarti kan class, sembunyikan class yang memiliki nama dot test ini. Terus ada juga yang ID juga kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Okta Maulana, NPM 200810101038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, di sini kita mulai dari jQuery event. jQuery event adalah kode baris jQuery yang akan dijalankan ketika terdapat event tertentu yang sudah ditetapkan. Event dalam hal ini berarti ketika user melakukan aksi seperti scroll, klik, hover, dan aksi-aksi yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa contoh event yang dapat dilihat di sini. Untuk mouse event sendiri mempunyai event-event yaitu klik, double klik, mouse enter, dan mouse lift. Kemudian keyboard event ada key press, key down, dan key up. Untuk from event ada blur, change, focus, dan resize. Kemudian untuk window event ada load, unload, resize, dan scroll. Berikut ini adalah contoh kode jQuery untuk event klik. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat sebuah function. Function ini membuat sebuah button yang terdapat sebuah jQuery event yaitu klik. Ketika button ini diklik, maka
akan menjalankan function yaitu merubah ukuran teks dari paragraf dan merubah warnanya menjadi warna biru. Di sini dapat dilihat untuk hasil kode jQuery event click. Ketika sebelum diklik maka paragrafnya berukuran seperti ini dengan warna hitam. Namun ketika sudah diklik maka paragrafnya sedikit lebih besar dan warnanya menjadi biru. Selanjutnya terdapat jQuery effect hide or show. Dapat digunakan untuk menyembunyikan elemen HTML. Berikut contoh dari kodenya. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat sebuah button untuk hide dan ada button untuk menampilkan atau show. Ketika button yang hide disembunyikan maka akan dijalankan jQuery untuk hide. Begitu pula ketika tombol yang show diklik maka jQuery yang show akan dijalankan. Nah, ini dia hasil kode dari jQuery effect hide or show. Sebelum diklik hide, paragrafnya masih bisa dilihat, namun ketika sudah diklik hide, paragrafnya tidak dapat dilihat atau sudah disembunyikan. Kelebihan dari jQuery. Di dalam dunia open source, jQuery cukup mendapatkan dukungan karena mempunyai banyak kelebihan, seperti misalnya dapat berinteraksi dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang lain. Lalu yang kedua, mendukung berbagai macam plugin. Yang ketiga, membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Akan tetapi, meskipun jQuery memiliki beberapa kelebihan, jQuery juga tentu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jQuery termasuk perangkat lunak open source yang mana terkadang mempunyai beberapa masalah. Lalu yang kedua, saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia, sehingga beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah masalah di kemudian hari. Selanjutnya adalah JSON atau JavaScript Object Notation. JSON merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation, dan JSON ini adalah format yang digunakan untuk menyimpan serta mentransfer data. Berbeda dengan XML dan format lainnya, JSON memiliki struktur data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Itulah mengapa alasan JSON sering digunakan pada API. JSON juga tidak hanya dapat digunakan dengan JavaScript, terdapat beberapa bahasa pemrograman lain yang mendukung penggunaan dari format JSON ini, seperti misalnya PHP, Python, Ruby, C++, dan Perl. Fungsi dari JSON. JSON memiliki beberapa fungsi umum sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan rangkaian data yang ingin diperlihatkan pada halaman web. JSON akan menerjemahkan bahasa pemrograman yang rumit ke dalam struktur sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, dikarenakan bentuknya yang sederhana, maka fungsi JSON pun menjadikan ukuran filenya jauh lebih ringan sehingga proses penerapan JSON jauh lebih cepat. Lalu untuk penerapan JSON pada pemrograman, JSON biasanya digunakan sebagai format standar untuk bertukar data antar aplikasi. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Masih ada penerapan lain dari JSON. Berikut adalah penerapan JSON pada pemrograman. Yang pertama, JSON sebagai format untuk bertukar data antara klien dan server atau bahkan antar aplikasi. Yang kedua, JSON sebagai tempat menyimpan data. Yang ketiga, JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi project, semisal file composer.json pada project PHP dan package.json pada Node.js. Yang keempat, JSON digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan penyimpanan data pada Hugo. Yang kelima, JSON digunakan untuk menyimpan data manifest. Selanjutnya, terdapat perbedaan penulisan JSON dan XML yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai JSON, dan yang akan saya bahas adalah perbedaan penulisan JSON dan XML. Nah, berikut adalah sebuah contoh sintaks dari JSON.
Nah, dalam sintaks JSON harus ada dua nilai, yaitu key dan value, yang dimana key-nya harus dibungkus dengan tanda quotes petik dua, kemudian titik dua dan value-nya. Ini adalah sebuah objek dari JSON. Kemudian apabila kita mau membuat objek baru, dipisah dengan koma, kemudian buat lagi objek yang serupa. Dan ini adalah contoh sintaks dari XML. Sintaks dari XML sekilas mirip dengan HTML, yaitu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, apabila kita bandingkan sintaks JSON dan sintaks XML, maka bisa kita ketahui bahwa XML memiliki ukuran yang lebih besar karena di dalamnya terdapat banyak karakter ya dibandingkan dengan JSON untuk menuliskan sebuah data yang sama ya. Oke, next kita ke tipe data value pada JSON. Nah, tipe data value pada JSON bisa terdapat 6 tipe data, yaitu boolean, array, string, object, number, dan null. Atau untuk memudahkan kita mengingat, disingkat BSON. Tipe data value pada JSON adalah BSON, seperti itu. Untuk contoh penggunaannya seperti ini, ada key yang namanya nama, value-nya sebuah string, Stefan Angka Wijaya, kemudian umur, value-nya sebuah number, kemudian key-nya lulus, value-nya adalah sebuah boolean, kemudian ini key-nya matkul, value-nya sebuah array, dan juga bisa sebuah objek seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubah string JSON ke JavaScript? Kita dapat gunakan function yang namanya JSON.parse. Nah, JSON.parse digunakan untuk mengurai data JSON menjadi objek JavaScript. Seperti contohnya let MHS. Di sini saya membuat sebuah string JSON ya, kurung kurawal buka, ada key-nya nama, value-nya ini, kemudian umur 19, jurusan informatika, seperti itu. Kemudian apabila sudah berubah string JSON, kita dapat langsung mengubahnya menggunakan function JSON.parse parameter yang mau kita rubah MHS, kemudian kita coba console log JSON, yaitu hasil yang sudah diubah menggunakan JSON parse. Ini diubah menggunakan JSON parse, hasilnya outputnya seperti ini, berupa objek, ada nama Stefan, umur 19, jurusan informatika. Nah, sebaliknya cara mengubah JavaScript ke JSON, kita dapat gunakan function yang namanya JSON.stringify. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada objek JavaScript yang namanya MHS, kemudian di dalamnya ada 3 properti, yaitu nama, umur, jurusan, kemudian kita ubah objek JavaScript tersebut ke dalam bentuk string JSON menggunakan JSON.stringify, parameternya MHS, kemudian console log JSON. Kita lihat outputnya seperti ini, berupa string JSON, ada key value seperti itu. Nah, kelebihan JSON sendiri adalah ada pada kecepatan parsingnya, yaitu pengenalan bagian terkecil dari suatu dokumen XML atau JSON. Kecepatan parsing pada JSON lebih cepat daripada XML, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, menyimpan data dalam bentuk array sehingga transfer data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, sintaksnya kecil dan ringan, jadi lebih responsif terhadap request. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sintaks JSON lebih kecil daripada XML. Kemudian kelebihan yang keempat, unggul dalam pengenalan
penanganan API baik untuk aplikasi berbasis web ataupun desktop. Kemudian kelebihan yang kelima, mendukung untuk bahasa pemrograman lain seperti PostgreSQL dan JavaScript. Kemudian untuk kekurangan JSON, yang pertama, format tulisannya agak sulit dipahami, berbeda dengan XML yang sintaksnya mirip HTML, sehingga lebih mudah dipelajari. Ini subjektif ya. Kemudian yang kedua, bahasa notasi JavaScript ini lebih rentan terhadap serangan atau hacking, terutama pada website yang belum terpercaya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah tidak ada penanganan error pada request. Kemudian ini adalah referensi dari kelompok kami, ada dari Petani Kode, ada Nego Hoster, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.